Halo smart people, selamat datang di channel Isi Dunia. Etnis yang terusir dari Myanmar, Rohingya, sampai saat ini masih terombang-ambing di lautan lepas hingga disebut sebagai manusia perahu. Banyak yang ibah, tapi banyak juga yang menolak kedatangannya. Mereka terus-menerus mencari daratan, berharap mendapat kewarganegaraan baru. Lalu bagaimanakah kini nasibnya? Kenapa mereka terus-menerus ditolak di berbagai negara? Ini dia seputar fakta dari kaum Rohingya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Ketika awal mencuat, etnis ini dianggap sebagai orang Islam yang terusir dari Myanmar karena negara ini tidak mau ada mereka di tanahnya. Faktanya, di Myanmar memeluk berbagai agama. Islam pun di sana berkembang dan dihargai. Dalam kaum Rohingya ada agama lain seperti Hindu, dan mereka semua diusir dan tidak diakui sebagai suku di Myanmar. Bahkan militer Myanmar sendiri yang bergerak untuk melakukan tindakan tersebut, bahkan dengan kekerasan. Sebelumnya ada etnis lain juga yang pernah diusir dan diperlakukan tidak baik oleh militer ini, seperti etnis Kachin yang mayoritas Kristen, dan etnis Shan yang beragama Islam dan Buddha. Jadi, ini bukan pengusiran berdasarkan agama mereka ya, tapi murni masalah etnis. Berikutnya dilihat dari sejarahnya, etnis ini memang mayoritasnya Muslim yang awalnya berlokasi di Rakhine. Masalah utamanya adalah mereka tidak diakui sebagai etnis resmi di Myanmar. Dilansir dari UNHCR, kewarganegaraan mereka sudah ditolak sejak 1982, lebih dari 40 tahun lalu, sehingga mereka tidak punya hak layaknya warga negara lain, mulai dari akses kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal mereka dianggap ilegal. Masalahnya semakin panas ketika militer Myanmar melakukan pengusiran pada tahun 2017. Sudah ada lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya pada tahun 90-an yang terpaksa keluar dari Myanmar. 90% pengungsi menetap di Cox's Bazar, Bangladesh, yang merupakan kamp pengungsian terbesar di dunia, dan sisanya ada yang mengungsi di Thailand, Malaysia, Indonesia, hingga India. Berbagai negara berbondong-bondong untuk menolak diri dari datangnya pengungsi Rohingya. Sebagian besar pengungsi ingin mengadu nasib ke negara lain dan berharap bisa memiliki kewarganegaraan baru. Namun, negara-negara sekitar yang awalnya menerima pengungsi lambat laun justru menutup bahkan menolak kedatangan mereka, seperti negara-negara berikut. Pertama ada Thailand. Pertama kita lihat di negara Thailand, dilansir dari NPR, Thailand sebenarnya sudah menerima pengungsi dari negara-negara tetangga yang kesusahan. Namun setelah bertahun-tahun, niat baik ini ternyata menimbulkan banyak kasus nih. Contohnya aja Kamboja, saat perang saudara banyak pengungsi mencari tempat aman di Thailand karena keterbukaan negara ini. Namun, ternyata banyak pengungsi ilegal lain yang masuk tanpa diketahui sehingga menyebabkan munculnya kasus kriminal. Secara mereka tidak punya apa-apa sehingga melakukan apapun untuk bisa makan, seperti penyelundupan, pencurian, hingga kekerasan. Akhirnya negara Thailand ini tidak bersedia lagi memberi penampungan bagi pengungsi dari negara manapun. Yang kedua ada Malaysia. Para pengungsi Rohingya pasti akan memilih negara ini untuk menjadi tempat barunya. Hal ini karena Malaysia menjadi negara yang sering sekali menyuarakan untuk menuntut keadilan dan mengecam tindakan militer terhadap para pengungsi dengan kekerasan pada Rohingya tahun 2017 lalu. Meski Malaysia menyuarakan di berbagai acara internasional, namun kenyataannya militer Malaysia mulai menolak dan mengusir pengungsi. Hal ini bermula saat pandemi 2020, di mana Malaysia sedang memperketat wilayahnya dari para orang asing. Justru ratusan pengungsi Rohingya datang dari kapal. Akhirnya mereka ditampung di lokasi penampungan, namun ternyata tempat penampungannya dijebol untuk melarikan diri. Sebanyak 530 orang kabur hingga ke jalan tol sampai menyebabkan kecelakaan. Dilansir dari Al Jazeera pada tahun 2022 lalu, angka kekerasan meningkat semenjak adanya pengungsi.
Bahkan 2 laki-laki Rohingya pernah ditangkap setelah melakukan tindak pelecehan terhadap perempuan Malaysia. Wah, tindakan ini sih berpotensi banget ya terhadap kriminal yang lain. Nah, di Indonesia sendiri, para pengungsi mulai berdatangan sudah sejak dari 2020 lalu. Biren, Pidi, dan Aceh Timur menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya. Menurut BBC, warga Aceh menolak karena tidak ada tempat bagi mereka. Sebagai contoh, lokasi penampungan sementara aja itu menggunakan tempat area publik warga loh. Sehingga jika tidak segera direlokasi, maka kerja dan aktivitas warga akan terhambat. Warga Aceh akhirnya juga kapok karena pengungsi tidak patuh terhadap aturan Islam dan adat yang ada di sana. Ada juga tindakan kabur dari penampungan hingga tidak sopannya mereka. Sebenarnya masalahnya sama sih ya, karena attitude dari pengungsi Rohingya yang tidak semuanya baik. Ya wajar saja akhirnya mereka dilepaskan kembali ke lautan dengan kapal perahu mereka. Meski begitu, warga Aceh tetap membekali mereka dengan makanan sebelum akhirnya mereka kembali berlayar. Oke, itu dia beberapa fakta terkait para pengungsi Rohingya. Gimana menurut kalian? Apa kita perlu bantu mereka atau kita perlu menolak? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini.